Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Pelajaran IPS kelas 8 mulai dari bab 1 tentang interaksi keruangan antar negara ASEAN dalam berbagai aspek kehidupan. ASEAN. Apa sih ASEAN itu, kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Ya, kita mempelajari tentang ASEAN. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian setelah dijelaskan, kalian harus bisa pertama menjelaskan letak geografis, posisi geografis, kondisi keruangan setiap negara ASEAN. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan bentuk kerjasamanya, pengaruh kerjasamanya, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, mengenai kalian harus bisa menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan penduduk di Asia Tenggara secara tepat. Ya. Berikutnya, pada bab ini kalian mempelajari apa? Perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara di ASEAN yang disebabkan kondisi alam dan kegiatan manusia. Kondisi alam meliputi apa saja? Oh, ada letak geografis dan letak koordinat, yaitu letak suatu wilayah atau negara menurut garis lintang dan garis bujur negara-negara ASEAN. Sedangkan faktor kegiatan manusia meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bagian yang pertama, kita akan melihat mengenal negara-negara ASEAN. Negara ASEAN pertama kali diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kelima negara ini yang memprakarsai terbentuknya negara ASEAN, ya. Terbentuknya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 67 di Bangkok, Thailand. Dinamakan Deklarasi Bangkok. Perwakilan dari 5 negara itu siapa saja sih? Nah, dari Indonesia itu ada Adam Malik, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dari Thailand Tanat Koman, dan dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Beliau-beliau perwakilan setiap negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Setelah itu bergabung 5 negara lain, antara lain Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan bertambah lagi 1 adalah Timor Leste. Jadi semuanya ada 11. Ya, itu yang terbaru adalah Timor Leste, baru bergabung tahun 2011. Berikutnya, letak geografis. Organisasi ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benuanya benua Australia dan benua Asia. ASEAN ini mempunyai wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Oleh sebab itu, maka negara-negara ASEAN memiliki hasil laut yang melimpah, kecuali Laos. Laos ini tidak memiliki laut, ya, karena berada di tengah. Ya, Laos ini tidak mempunyai laut,
berada di tengah. Kemudian negara ASEAN ini beriklim tropis. Apa artinya tropis? Tropis itu hanya mempunyai 2 musim. Berarti hanya ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Ya. Ini tadi Laos ya. Laos tidak memiliki laut. Nih, Laos tidak memiliki laut. Kemudian ada 4 tipe bentuk wilayah negara ASEAN, yaitu kompak atau lingkaran. Bentuknya seperti apa lingkaran? Kita lihat di sini. Lingkaran yang berbentuk lingkaran adalah di sini ada Kamboja. Kalau berbentuk fragmented atau kepulauan yang terpisah-pisah, kepulauan berarti termasuk apa? Indonesia. Kemudian ada Filipina. Nih, kepulauan. Ada Singapura. Ada 2 ya. Kepulauan Singapura. Kemudian elongated atau memanjang. Negaranya memanjang. Memanjang ini adalah Vietnam. Panjang ya. Ini memanjang ke sini Vietnam. Tuh. Sedangkan kalau protruded atau kompleks dan beragam adalah Thailand dan Myanmar. Myanmar. Oke. Berikutnya. Yang kedua adalah posisi geografis. Berdasarkan posisi geografis, kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Mayoritas negara ASEAN beriklim tropis 2 musim. Masih ingat apa tadi 2 musim? 2 musim adalah musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan Myanmar, kecuali Myanmar, dia mempunyai iklim subtropis yaitu 4 musim. Musimnya apa aja 4 musim? Berarti musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Ini hanya Myanmar saja ya yang mempunyai 4 musim. Sedangkan kalau yang lainnya mempunyai 2 musim. Kemudian yang ketiga, kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Ada 2 tipe wilayah ASEAN, ada dataran utama atau mainland dan kepulauan atau archipelago. Contoh negara dataran utama. Apa saja dataran utama? Dataran utama itu adalah Myanmar, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia Barat. Kemudian untuk negara kepulauan apa saja? Singapura, Filipina, Malaysia Timur, dan pastinya Indonesia, negara kepulauan. Ini kalian catat ya, diisi. Berikutnya, ini adalah tabel lembar kerja kondisi keruangan setiap negara ASEAN. Nanti kalian mengisi, ada 11 tapi Bu sini masukkan hanya 10 negaranya dari Indonesia sampai Vietnam. Yang dicari adalah bentang alam, penduduk, perekonomian, dan sumber daya alam.
Misalkan bentang alamnya. Bentang alam Indonesia terdiri dari bentang alam daratan dan bentang alam dasar laut. Daratan apa saja? Pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, depresi. Sedangkan kalau dasar laut ada palung, lubuk laut, punggung laut, gunung laut, dan ambang laut, serta dangkalan. Pegunungan yang tertinggi adalah Puncak Jaya atau Puncak Karstens di Jayapura. Untuk penduduk, di Indonesia penduduknya tersebarnya nggak merata nih. Penduduknya didominasi oleh usia muda. Karena banyak penduduknya, maka lapangan pekerjaan itu terbatas sehingga penganggurannya kategorinya banyak. Untuk perekonomian ada dari berbagai sektor, mulai dari sektor industri, pengolahan sampai dengan konstruksi. Ada ekspor. Indonesia mengekspor apa saja dari minyak bumi, gas bumi, dan seterusnya. Kalau impor berarti perlengkapan industri sampai dengan barang elektronik dan otomotif. Sumber daya alam Indonesia kaya akan pertanian. Contoh hasil dari pertanian adalah padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, kopi. Hasil tambang meliputi minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan tembaga, biji besi, serta intan. Ini kalian catat di buku catatannya semua ya. Untuk negara berikutnya kalian bisa garis dulu, bisa dicari, tapi dicari kok nggak bisa dicari di buku paketnya, di garis atau di stabilo. Buku paketnya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan bahas, kita samakan bentang alam, penduduk, perekonomian, dan sumber daya alam dari masing-masing negaranya. Oke anak-anak, selamat mencatat, selamat mengerjakan, dan salam sehat. Terima kasih.